Skema pertama, Inggris menguasai hampir seluruh negara di dunia dengan sains ateisme dalam bingkai sistem kerajaan sehingga negara yang telah dikuasainya diikat dalam ikatan cinta sukarela. Ada beberapa poin yang dapat dipelajari dari mekanisme kerajaan Inggris. 1. Status kerajaan membuat semacam aura persatuan dan kekuatan atas dasar cinta kekeluargaan. Itulah mengapa pemerintahan UK lebih suka dipanggil United Kingdom daripada Inggris. UK government prefers to use the term UK rather than Britain or British on its own website, except when referring to embassies. 2. Dengan dasar kerajaan mereka dapat menguasai negara lain dengan ikatan cinta dan bukan paksaan. The Commonwealth of Nations, generally known simply as the Commonwealth, is a political association of 54 member states, nearly all former territories of the British Empire. 3. Dengan mekanisme kerajaan mereka bisa dengan mudah berinovasi tingkat tinggi. Ini adalah negara senjata nuklir yang diakui dan keenam dalam pengeluaran militer di dunia. Dengan hal ini juga menjadi sebab mengapa mata uang negara dengan sistem kerajaan lebih tinggi nilainya dibanding negara dengan sistem lainnya. Skema kedua, Inggris menggunakan sistem kamuflase bisnis yang apik dan tersembunyi dan tidak suka pamer. Qualcomm Snapdragon chipset has a vulnerability that can be exploited to install spyware and install the private data stored on your smartphone. Hal di atas, seperti kasus bajak door jahat pada prosesor Intel yang semuanya berujung pada kamuflase kecurangan tingkat tinggi dari hegemoni sebuah negara superpower. Tidak akan ada negara yang dapat menghentikan langkahnya hegemoni kekuatan yang satu ini sekalipun Cina. Karena seluruh data dunia ada dalam genggamannya sekalipun database-nya ngontrak di Jepang. Sebenarnya masih ada peluang Nusantara untuk jadi rival satu-satunya negara adikuasa ini, tentu saja dimulai dari perang bisnis inovasi tingkat tinggi. Langkah awal kenali beberapa kamuflase bisnis yang bisa didapatkan formulasinya dengan mengikuti program inovasi tingkat tinggi Pancanomics. Skema ketiga, Inggris dan sekutunya mengincar sistem akurasi dalam segala bidang kemudian menjual sampahnya ke seluruh negara Asia. To fight the war of the future we must possess the capability not only to transport the nuclear bomb for great distance and drop it with fine accuracy on a target. We must also possess the capability to lift whole army armed with nuclear weapons, and put them down upon any spot on the Earth's surface where their tremendous and selective firepower will be needed. General Matthew Berry Dwight Chief of Staff, US Army, 1953. Sebenarnya negara Indonesia dapat membalapnya dengan konsep teknologi berdasarkan pada gaya radiasi yang memiliki tingkat akurasi secara matematis sejauh jarak 1 tahun cahaya. Karena itu, produk inovasi tingkat tinggi yang kami tawarkan merupakan satu-satunya teknologi yang memiliki batas maksimal akurasi dalam alutsista. Skema keempat, Inggris dan sekutunya menyuntikkan dana besar-besaran ke semua lini bisnis di Asia dengan sumber dana dari Asia. Kemudian negara yang dianggap ancaman akan dicekoki sains ateisme hingga sampai sektor bisnis dengan bentuk hutang, perjudian dan seks bebas. Contoh negara yang dianggap ancaman namun manut adalah Jepang dan lain-lain. Hakoichi sendiri memiliki arti 8 penjuru di bawah 1. Orang Jepang pada masa itu berasumsi bahwa seluruh dunia merupakan keluarga besar dan Jepang sebagai keturunan dewa menjadi pemimpin seluruh dunia. Asumsi bahwa kaisar sebagai perwujudan dunia nyata berasal dari Shintoisme. Ajaran ini sudah mendarah daging dalam akar budaya Jepang. Bahkan pada era Meiji, Shinto menjadi agama nasional. Sehingga Jepang dihujani fisika modern dan korporasi perjudian agar dapat dihancurkan secara sistemik, dilansir dari Tokyo. MGM Resort International akan membeli kasino di Jepang melalui Real Estate Investment Trust, REIT. Nilai pembelian kasino diperkirakan mencapai 10 miliar dolar Amerika. Rencana ini menyusul rencana legalisasi industri perjudian di Jepang. Selama ini, kasino di Jepang dilarang.
Tapi kemungkinan legalisasi kasino akan terwujud berkat pergeseran politik yang bisa membuka jalan bisnis perjudian. Aturan investasi di bisnis kasino sedang dibahas di Parlemen Jepang. Undang-undang baru ini menetapkan dan merinci lokasi yang bisa didirikan kasino kontan.co.id. Padahal jika Jepang mau membaca sejarahnya bahwa perjudian sempat akan menghancurkan negara Inggris. Perjudian legal menurut common law Inggris, tetapi pemerintah khawatir hal itu mengganggu pelatihan militer. Gambling was legal under English common law but the government worried that it interfered with military training, dikutip dari Charles Arnold Baker, 2015. Perjudian di Inggris telah diatur secara ketat hingga Undang-Undang Perjudian yang sangat sembrono tahun 2005 disahkan. Hasilnya adalah perjudian menjadi sangat merusak negara. Gambling in the UK had been heavily regulated up until the incredibly Reckless Gambling Act 2005 was passed. The result was gambling becoming very damaging to the country, Harvard Edu. Skema kelima, solusi agar terhindar dari semua makar oknum Inggris di atas adalah UKM harus memiliki kekuatan besar untuk perang melawannya. Ingin UKM memiliki kekuatan besar untuk melintas abad tanpa harus melibatkan investor asing yang akan menjadi lintah tanda seru. Pahami hakikat bentuk alam semesta. Sumber inovasi adalah revolusi dan runtuhkan sains ateisme Eropa. Mengapa harus demikian? Karena jika bangsa ini tidak lagi mengekor pada sains Eropa, maka rakyat Indonesia tidak lagi dijajah, disihir dan tergiring opini untuk menuhankan segala konsep, teknik, metode hidup dan membeli produk mereka secara mentah-mentah. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya mengekor selalu di belakang dan terbelakang secara sistemik sekalipun disuntik budget 1 juta triliun pound sterling. Begitupun dalam hal pengetahuan mengenai bentuk alam semesta ateisme yang meyakini adanya galaksi lain yang di dalamnya ada banyak makhluk lain yang diyakini lebih cerdas dari manusia bahkan dianggap Tuhan, Prometheus. Semua ini ajaran sesat Eropa sebagai fear factor untuk berkuasa atas Asia.